Halo, jumpa lagi ya sama saya ya, Sunardi Daily. Untuk saya sapa dulu ya untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel ini ya, yang sudah share, yang sudah like ya. Makasih banyak ya. Mantap. Mudah-mudahan kalian dipermudah di dalam segala hal ya, dimurahkan rezekinya, intinya itu. Untuk kali ini ya, ya kita membahas mengenai kastrasi sama sanitasi. Jadi banyak juga ya yang bertanya ya, ngapa harus disanitasi ya, ngapa harus dikastrasi ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya ya berkaitan sama perkembangbiakan tumbuhan tanaman ya, intinya tanaman kelapa sawit. Jadi itu sangat berkaitan juga, bukan hanya pemupukannya ya, bukan hanya perawatan apa segala macam ya. Jadi kastrasi sama sanitasi ini perlu ya. Jadi apa tujuan kastrasi ya, dan kapan yang harus dikastrasi ya sawit itu. Jadi umur berapa ya dikastrasi dan umur berapa yang harus disanitasi. Jadi informasi ini sangat penting ya bagi kalian semua yang menanyakan tentang kastrasi sama sanitasi ya. Jadi udah banyak kok ya video-video yang saya lihat ya sebelumnya ya untuk mengenai masalah ini. Jadi kalau apa intinya dari kalian ya, pemahamannya ya, pemahaman dari kalian semua ya, banyak kok yang membahas tentang ini. Jadi menurut kalian yang lebih jelas ya tonton aja lah, di mana-mana aja pun ada juga kok di media sosial lah intinya. Jadi untuk kalian ya, terima kasih banyak yang sudah subscribe ya channel kita Sunardi Daily. Jadi saya syukur lah ya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua, mantap. Intinya kalian channel ini memberikan manfaat lah ya, yang berfaedah untuk kalian ya, amin. Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani. Salam petani, sehat selalu, mantap, bye. Jadi ya, untuk kastrasi itu apa ya, apa sih yang dimaksud kastrasi ya. Jadi untuk kastrasi itu ialah kegiatan membuang bunga jantan baik itu betina ya pada tanaman yang belum menghasilkan ya. Jadi seperti bunga jantan lah ya, yang saya bilang tadi, bunga betina ya. Tujuannya apa ya? Mendapatkan ya buah dengan kualitas bagus saat panen perdana. Jadi pada umur berapa ya kita lakukan kastrasi ya? Ya, kita lakukan kastrasi itu pada umur 16 bulan ya, 18 bulan, 20 bulan, 22 bulan sama 24 bulan ya. Tergantung ya. Kalau di sini ya rata-rata ya 16 bulan ya, tergantung tanaman lagi ya. Kalau misalkan tanamannya itu kurang optimal atau gimana ya, tunggu sampai besar lah, atau umur 18 bulan ya sudah optimal ya, kita lakukan pada umur 18 bulan seperti itu. Jadi tanaman, tidak semua itu tanaman itu homogen ya, saya kasih tahu. Jadi ada yang berapa persen ya tidak homogen ya, ada berapa juga ya. Rata-rata sih alhamdulillah kalau di sini ya 90% lah rata-rata ya. Jadi tanaman yang tidak optimal itu disebabkan apa? Banyak faktornya ya. Bisa juga ya kekurangan pupuk misalkan ya. Ada juga misalkan serangan hama atau penyakit itu menyebabkan tanaman itu tidak optimal ya. Jadi tidak homogen seperti itu. Untuk untuk yang saya untuk kastrasi ya tidak sama ya. Di perusahaan lain pun ya ada juga ya, nggak tahu lah, intinya rata-rata sih kalau saya bilang sih 18 bulan lah rata-rata ya dilakukan kastrasi. Ada juga di perusahaan lain 16 bulan ya, ada umur yang 20 bulan bisa dilakukannya kayak itu, tergantung manajemen yang ada di situ aja. Jadi tidak bisa kita harus gini ini, harus 18 bulan nih, harus 16 bulan nih ya. Jadi tidak sama ya. Nah, intinya
tujuan mereka kan itu masing-masing ya, pendapat mereka masing-masing ya, tidak sama kok perusahaan kan, SOP-nya pun ya tidak sama. Jadi untuk kalian lah ya tanya-tanya ya tentang masalah ini ya, saya bisa jawab saya jawab, saya belum bisa jawab ya saya skip dulu, saya tanya dulu ya masalah yang kayak gitu. Jadi saya di sini memberikan manfaat lah bagi kalian ya, untuk tanaman kelapa sawit ya, yang masalah yang kurang paham ya masalah kastrasi atau gimana ya. Ya saya pernah bilang ya, banyak kok yang sudah melakukan ya atau mereview ya masalah untuk tanaman kelapa sawit ini ya. Banyak kok channel-channel yang lain ya, channel-channel sebelah ya. Jadi untuk seperti itu. Jadi saya pun tidak memastikan juga ya, saya hanya membahas ini ya. Ada yang bertanya ya jadi kapan sih kastrasinya Bang? Pak, apa yang dilakukan, kita lihat kan di media sosial kan, tanamannya sudah rata-rata ya 1 tahun dia bilang kan, mau diapakan ya, rata-rata ya udah 1 tahun lebih ya. Jadi saya kasih tahu lah seperti ini kita lakukannya ya, bukan hanya kita lakukan pemupukan juga ya. Kastrasi ini perawatan pemupukan seperti itu juga. Kastrasi ini penting juga loh ya, saling berkaitan ya untuk masalah perkembangan kelapa sawit. Jadi seperti itu. Apa juga ya yang dimaksud sanitasi ya. Jadi untuk sanitasi ya, itu pekerjaan membersihkan bagian kelapa sawit TBM. Jadi tanaman yang belum menghasilkan ya, yang sudah tidak berfungsi ya atau mati. Jadi yang dimaksud itu sanitasi ialah pelepah-pelepah yang mati itu harus dibersihkan ya, yang dari bibitan gitu. Jadi pada saat pada saat kapan ya untuk lakukan sanitasi ya, kurang lebih 2 tahun lah umurnya. Jadi sebelum dilakukan panen skot lah, buah pasir gitu. Jadi seperti itu. Jadi bersihkan pelepah-pelepah kering ya gitu. Atau ada kalau misalkan munculnya buah busuk tidak normal ya, kita buang juga seperti itu. Jadi itu aja lah ya yang saya sampaikan. Intinya pemahaman dari kalian semua lah. Kalau yang nyimak video ini yang pasti paham lah yang apa yang saya maksud, apa kata. Jadi untuk semuanya ya, intinya perawatannya yang tepat lah intinya. Perawatan yang tepat ya, tanahnya oke, bagus ya, tetap tanaman bagus ya. Tapi untuk kastrasi sama sanitasi ini sangat penting ya, dimanapun ya, itu baik di tanah apapun kelapa sawit ya, pasti melakukan kegiatan kastrasi seperti itu. Jadi itu aja lah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lah ya untuk kalian ya yang punya mimpi ya, punya kebun kelapa sawit yang bagus seperti ini ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan untuk kalian ya tercapai lah, amin. Intinya tak ada ya hianat ya hasil gitu ya. Jadi apa yang kau tanam pasti menuaikan hasil yang bagus lah intinya, kalau kita lakukan konsisten ya itu. Jadi untuk kalian lah ya, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani dan rohani, amin.